Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vincent dari kelas 12 MIPA 2. Dan hari ini, mari kita belajar fisika. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ken yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Terima kasih, Ibu. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar dari bab fluida statis, yaitu hukum Archimedes. Teman-teman masih ingat nggak? Hukum Archimedes itu bunyinya seperti apa? Dan bagaimana pengaplikasiannya ke soal-soal? Dan kira-kira dari mana sih asalnya hukum Archimedes ini? Atau bahkan teman-teman belum tahu siapa Bapak Archimedes itu? Mari kita kupas tuntas satu persatu. Jadi, kira-kira bagaimana sih ceritanya sampai si Bapak Archimedes ini bisa menemukan rumus yang sedemikian berguna sampai kita pelajari pada hari ini? Jadi, Bapak Archimedes merupakan seorang matematikawan yang terkenal dari Yunani yang hidup pada sekitar tahun 2 abad sebelum Masehi atau 200 tahun sebelum Masehi. Karena ketenarannya, ia diberikan suatu tugas yang sangat penting oleh Raja Yunani pada saat itu, yaitu Raja Hiero. Bapak Archimedes disuruh oleh Raja untuk mencari tahu apakah mahkota ini emas murni atau tidak. Sebelumnya, Archimedes kebingungan bagaimana caranya karena dia tidak boleh sedikit pun melecetkan mahkota raja yang sangat berharga itu. Namun, saat ia mandi di bak mandi, dia merasakan bahwa saat bak mandi tersebut penuh dan dia masuk ke dalam bak mandi tersebut, maka air dari bak mandi tersebut akan meluap keluar dan luapan tersebut sama jumlahnya dengan volume tubuh Bapak Archimedes yang mencelupkan diri. Dari situ pun ia tahu bagaimana caranya untuk menentukan volume dari mahkota raja tersebut. Dia melakukan percobaan dengan menggunakan sebongkah emas murni dan mahkota tersebut. Dan setelah dicelupkan, mahkota tersebut dan emas murni tersebut berbeda, sehingga terbuktilah bahwa mahkota raja tersebut palsu. Teman-teman, ada yang masih ingat seperti apa bunyi hukum Archimedes? Jadi, bunyi hukum Archimedes adalah seperti ini. Sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, hukum Archimedes juga dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, percobaan yang dilakukan oleh Archimedes dan rumus dari hukum Archimedes ini berguna banget bagi kita untuk menentukan volume benda yang bentuknya tak beraturan dan juga menentukan massa jenis dari benda tersebut. Ayo langsung kita coba praktek. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan juga sederhana. Yang pertama, timbangan, kemudian literan, dan kemudian gelas yang lebih rendah dari literannya, dan kemudian benda apa saja kalau bisa yang bentuknya tidak beraturan. Oh iya teman-teman, jangan lupa siapkan air. Langkah yang pertama adalah menimbang berat kedua benda tersebut. Pada benda yang pertama, kita memiliki berat 11 gram. Kemudian kita timbang yang kedua. Benda kedua memiliki berat 3 gram. Langkah kedua, kita isi air ke literan sampai penuh.
sampai air tersebut hampir meluap. Kemudian kita timbang berat dari benda yang pertama saat dicelupkan ke dalam air. Dan juga kita lihat ada air yang menetes. Beratnya menjadi 12 gram. Lakukan hal yang sama terhadap benda yang kedua. Jadi, perhitungan atau angka-angkanya sudah ada dan rumusnya juga sudah ada. Sekarang kita bisa tahu volume dan massa jenis dari dua benda tersebut. Seperti ini perhitungannya. Teman, ada satu hal lagi nih yang pengen aku tanyain ke kalian. Kalian tahu kan, laut mati, laut yang saat kita berenang di sana, kita ngambang. Emangnya gimana? Padahal badan kita kan berat, apalagi aku. Masa bisa ngambang di sana? Nah, ternyata fenomena ini bisa dijelaskan melalui hukum Archimedes. Gini nih penjelasannya. Kuy. Oke teman-teman, pada percobaan yang kedua ini, bahan-bahan yang kita perlukan adalah 3 butir telur, 3 buah gelas. Gelas apa saja? Di sini saya menggunakan gelas plastik. Kemudian sendok, garam, dan juga air. Langkah pertama adalah kita masukkan ke dalam 3 buah gelas air dengan jumlah yang sama banyak. Oke, bila sudah sama banyak, gelas yang pertama akan kita masukkan telur tanpa kita masukkan apa-apa. Bisa kita lihat di sini, telurnya tenggelam. Kemudian, pada gelas kedua, setelah kita masukkan telur, akan kita coba masukkan sedikit garam. Nah, teman-teman, setelah beberapa saat telur tersebut akan melayang. Bisa kita lihat di sini, ya dia melayang naik ke atas. Kemudian pada gelas ketiga kita akan tambahkan lebih banyak lagi garam. Bisa kita lihat telurnya mengambang di atas permukaan air tersebut. Bisa kita lihat bahwa garam menambahkan massa jenis dari fluida tersebut. Pada faktanya, Laut Merah memiliki kadar garam yang sangat tinggi sehingga membuat massa jenisnya menjadi tinggi, sehingga lebih besar daya angkat di Laut Merah, di Laut Mati dibanding berat tubuh manusia. Teman-teman, sekian video untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton, dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan silahkan untuk kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih.